Aksi kekerasan yang dialami Yeye, seorang tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Johor, Malaysia, viral di media sosial. Kepolisian Malaysia telah menangkap 4 orang pelaku yang menganiaya Yeye. KBRI Kuala Lumpur kini tengah memberikan pendampingan kepada Yeye. Usai 12 tahun kabur ke negara Malaysia, seorang DPO kasus curas yang mengakibatkan korbannya tewas akhirnya berhasil ditangkap oleh tim Tekap 308 Polres Lampung Timur. Ya, proses penangkapan pun berlangsung dramatis lantaran dilakukan di tengah jalan yang ramai pengendara. Tim Tekap 308 Satreskrim Polres Lampung Timur menangkap seorang DPO kasus pencurian dengan kekerasan yang telah buron selama 12 tahun. Penangkapan berlangsung dramatis lantaran petugas terpaksa harus menghentikan kendaraan yang ditumpangi tersangka di tengah jalur yang ramai pengendara. Polisi khawatir pria 32 tahun tersebut bakal kembali lolos dari pengejaran. Usai ditangkap, tersangka pun kemudian langsung dibawa ke Mapolres Lampung Timur guna diperiksa secara intensif. Tersangka mengaku setelah melakukan aksinya pada 2014 silam hingga mengakibatkan korbannya tewas. Tersangka kemudian kabur ke Malaysia menyamar sebagai TKI dan bekerja sebagai buruh pabrik. DPO ini sudah kami ikuti pada saat dia kembali dari Malaysia ke Lampung Timur. Pada saat kami melakukan pengejaran, DPO ini sempat melakukan usaha untuk kabur lagi sehingga kami mengejarnya dan tertangkap di daerah Labuan Ratu. Di sana kami langsung melakukan penggerebekan di dalam kendaraan yang digunakan untuk kabur tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Tristanto, iNews melaporkan. Diduga jadi korban malpraktik, seorang perempuan 19 tahun di Mandailing Natal, Sumatera Utara harus menjalani amputasi tangan kiri. Tangan kiri korban membusuk usai disuntik infus saat menjalani perawatan medis di rumah sakit. Kondisi memprihatinkan dialami RSH, perempuan 19 tahun di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ia kini hanya memiliki satu tangan setelah tangan sebelah kirinya harus diamputasi lantaran membusuk pasca dirawat di sebuah rumah sakit. Korban awalnya datang ke rumah sakit dengan keluhan sakit di bagian perut. Setelah didiagnosa, korban dinyatakan mengidap asam lambung kronis dan harus menjalani perawatan. Selama beberapa hari dirawat, tangan kiri korban tepatnya di bekas suntikan jarum infus tiba-tiba membusuk. Bahkan kondisinya semakin hari semakin parah hingga harus diamputasi. Keluarga korban menduga adanya unsur kelalaian dari petugas medis. Berulang kali somasi dilayangkan pihak keluarga namun tak pernah digubris pihak rumah sakit. Hingga keluarga bersama kuasa hukum membuat laporan polisi. Mereka menyampaikan itu sesuai SOP. Akan tetapi kita buat lagi somasi kedua. Tak ada respon jawaban daripada pihak rumah sakit. Hingga tindak lanjut yang kita lakukan adalah pelaporan langsung berdasarkan hasil musyawarah keluarga. Hingga kini pihak rumah sakit belum memberikan keterangan terkait dengan kasus dugaan malapraktik ini. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, pengedar narkotika di Jember, Jawa Timur menjual narkoba dengan sistem ranjau. Ya, para pelaku berupaya mengelabui polisi saat akan ditangkap. Tidak ada itu, Bang. Terus dipasang, Bang? Kenapa? Telepon siapa? Iya, itu. Ya, terus saya nggak tahu juga, ada. Polisi menggerebek sebuah rumah di Kaliwates, Jember yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba dan ditemukan sabu dari dalam tas. Polisi meminta pelaku memperagakan modus transaksi yang digunakan untuk menjual narkoba kepada konsumen. Pelaku menjalankan transaksi dengan sistem ranjau, yaitu narkoba ditaruh di suatu lokasi yang sudah disepakati, sementara pembeli tinggal mengambil barang setelah melakukan pembayaran. Polisi menangkap pelaku kasus serupa di wilayah Pakusari dan di Jalan Mangga, Jember. Anggota Oknam berhasil mengamankan 3 orang tersangka
berinisial MR, SB, dan SR. Dengan barang bukti yang berhasil disita berupa 10 gram narkotika jenis sabu. Para tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Berdalih untuk tambahan pendapatan keluarganya, seorang emak-emak menjadi bos pengedar narkoba di Bangkalan, Jawa Timur. Penggerebekan di rumah pelaku dilakukan setelah polisi berhasil menangkap salah satu anak buah pelaku. Penggerebekan dilakukan oleh staf narkoba Polres Bangkalan di rumah tersangka di Desa Telanggu, Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Meski sempat membantah dirinya tak tahu menahu tentang narkoba, ibu rumah tangga ini akhirnya tak bisa mengelak setelah polisi melakukan penggeledahan menemukan barang bukti yang disembunyikan tersangka di bawah tempat tidur. Penangkapan tersangka ER dilakukan setelah polisi berhasil meringkus salah satu anak buahnya terlebih dahulu. Pelaku berinisial LH kedapatan sedang mengedarkan narkoba di Desa Banyusangka, Bangkalan. Barang haram tersebut didapat dari ER yang dipanggil sebagai Ibu Bos. Hasil pemeriksaan sementara, Ibu Bos mempekerjakan sejumlah orang yang berperan sebagai pengedar sabu kepada warga. Polisi masih mengembangkan kasus ini, termasuk pemasok ke Ibu Bos di wilayah Pantura, Madura. Mengamankan 2 pelaku penjual sabu, inisial E dan N. Yang pertama kali diamankan N, di dalam rumahnya diamankan sabu seberat 1,16 dan dikembangkan mengarah ke E, ditemukan BB 62 gram di dalam rumahnya. Jadi anak buah sama bosnya. Kini para tersangka terancam hukuman minimal 6 tahun penjara. Pemirsa, aksi rayap besi yang mencuri kabel tembaga di tengah jalan di Kota Medan viral di media sosial. Ya, kedua pelaku sempat dilarang warga, malah menantang seorang polisi untuk berduel. Viral, video amatir warga merekam detik-detik 2 orang mencuri kabel tembaga di Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara. Aksi keduanya terbilang nekat karena beraksi di tengah jalan di siang hari, di saat lalu lintas masih padat dan warga ramai berlalu lalang. Sempat ditegur warga, namun larangan ini tidak diindahkan. Bahkan ketika seorang polisi yang sedang melintas melarang dan mengusir keduanya, malah ditantang dan diajak duel. Mengetahui kejadian ini, Satintel Brimopolda Sumatera Utara langsung mendatangi lokasi dan meringkus kedua pelaku. Masyarakat sudah